Selamat datang di simulasi model perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan. Untuk mempercepat turunan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen menjadikan APBD agar lebih efektif, terutama dalam menangani wilayah-wilayah miskin. Komitmen tersebut dimulai sejak tahap perencanaan dengan menerapkan model perencanaan program penanggulangan kemiskinan atau Pronankes yang berbasis kewilayahan. Hal ini diatur melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2015, tentunya sebagai langkah inovatif informasi birokrasi dan pelayanan publik dalam bidang perencanaan. Konten simulasi model ini antara lain 1. Sistematika perencanaan Pronankes, 2. Penyusunan peta dan profil kemiskinan, 3. Sinkronis sinergi dan integrasi Pronankes. Sistematika perencanaan Pronankes berbasis kewilayahan. Setiap tahun pemerintah daerah melaksanakan penyusunan dokumen RKPD yang menjadi dasar KUA PPAS, RAPBD, dan APBD, yang selanjutnya menjadi implementasi program pembangunan oleh SKPD. Penyusunan RKPD diawali dari penyusunan rancangan awal RKPD dengan memperhatikan RPJMD. Kemudian rancangan RKPD digunakan sebagai bahan muslim bangkap untuk menyusun rancangan akhir RKPD dan menjadi Perbuk RKPD. Pada tingkat SKPD, diawali dari penyusunan rancangan awal Renja SKPD dengan memperhatikan Rensa SKPD dan rancangan awal RKPD yang dibahas dalam forum SKPD. Lalu rancangan Renja SKPD digunakan sebagai bahan rancangan RKPD, rancangan akhir Renja SKPD, dan SK Renja SKPD. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah menyusun dokumen RAD Pronankes dengan memperhatikan SPKD diawali dari penyusunan rancangan awal, kemudian rancangan akhir, dan menjadi Perbuk RAD Pronankes. Pada tingkat SKPD, menyusun dokumen Pronankes diawali dari penyusunan rancangan awal, kemudian rancangan akhir, dan menjadi SK Pronankes SKPD. Dalam penyusunan program, intervensi dan penentuan lokasi atau sasaran, SKPD dapat memanfaatkan profil dan peta kemiskinan yang disusun oleh Bapeda sebagai dasar analisa kemiskinan. Agar Pronankes masuk dalam APBD, maka harus dilakukan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi dokumen RAD Pronankes ke dalam RKPD, juga dokumen Pronankes SKPD ke dalam Renja SKPD. Tutorial penyusunan peta dan profil kemiskinan. Pertama, download dan install aplikasi ArcGIS pada situs www.arcgis.com. Kita akan masuk dalam tutorial penyusunan profil kemiskinan. Kali ini kita akan mengolah profil kemiskinan yang Bapeda susun dari BDD dan BPLS. Profil kemiskinan ini berisikan data daerah dan tingkat kemiskinan dengan variabel-variabel tertentu pada daerah tersebut. Untuk membuat leveling seperti ini, yang kita lakukan adalah mengeblok nilai variabel tersebut. Kemudian kita tentukan icon setnya, kita pilih more rows, kita pilih iconnya, kita reverse, dimana merah adalah tertinggi, kuning adalah rata-rata, dan hijau adalah terendah. Kita oke, kemudian kita pilih data bar, kita set warnanya. Nah, seperti ini. Hal ini juga kita lakukan dengan cepat jika kita mengkopikan format ini dengan format painter ke variabel yang lain. Kemudian bagaimana kita mensortir daerah dengan tingkat tertinggi hingga ke rendah, dengan mengolahnya secara masing-masing dengan cara seperti ini. Kita blok desa, kecamatan, F1 dan variabel 1, di mana 3 hal itu yang akan kita sortir. Karena persentase dan persentase kumulatif kita tidak urutkan karena dia memiliki formula berdasarkan F1 di sebelahnya. Kita blok keseluruhan, kemudian kita sort, custom sort. Kita acuannya adalah kolom D, largest to small. Oke. Ya, tersortir. Kita akan masuk dalam tutorial penyusunan peta kemiskinan. Kemudian pilih file, akan muncul beberapa pilihan jendela kanvas. Kita pilih salah satu, kemudian pilih OK. Akan muncul layer, kita masukkan file shape file yang akan kita olah. Lalu add, oke.
Jika ingin memperbesar layar, kita bisa menariknya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Setelah itu kita klik add lagi. Kita masukkan data file Excel yang telah kita miliki. Kemudian kita add. Klik lagi, kemudian add. Setelah itu klik kanan pada file SHP yang kita input tadi, lalu pilih join and relates. Pilih join. Kemudian pada pilihan kita pilih desa. Secara otomatis yang bawah akan menyesuaikan desa. Kemudian OK. Klik kanan lagi pada file SHP Demak Desa tadi, pilih properties. Kemudian pilih label. Beri tanda centang pada label feature in this layer. Pilih pilihan desa. Lalu kita atur ukuran font hurufnya. Kemudian OK. Klik kanan pada Demak Desa tadi lagi, properties. Kemudian pilih simbologi, pilih quantities, atur nilai valuenya dengan indikator isu yang kita inginkan. Kita bisa menentukan lebar kelasnya apakah 5 grid ataupun 3 grid, terserah kita. Kali ini saya pilih 3 grid. Bisa diatur juga warnanya, pilih warna yang diinginkan. Kemudian atur labelnya. Semisal yang rendah kita tulis dengan rendah angkanya. Kemudian sedang. Kemudian tinggi. Lalu klik OK. Setelah itu pilih file, lalu save. Pilih file lagi. Jika ingin menyimpan dalam bentuk lain, kita bisa pilih export map. Kemudian tentukan namanya, atur formatnya, PDF, JPEG ataupun dalam format yang lain. Kemudian save. Sinkronisasi, sinergi, dan integrasi Pronages. Untuk memahaminya, kita mencoba menggunakan studi kasus. Isu kali ini adalah sumber air minum tidak terlindungi. Profil kemiskinan berisi data kondisi isu terkait pada daerah-daerah di Demak diurutkan dari kondisi buruk hingga baik. Peta kemiskinan adalah pemetaan visual dari profil kemiskinan tadi. Penyusunan Pronages SKPD dan RAD Pronages mengacu profil dan peta kemiskinan. Tujuannya antara lain, 1. Ketika kita mendapat PDT atau PPLS dan nantinya dibuat peta dan profil kemiskinan, dari situ kita dapat mengidentifikasi isu apa saja yang menyangkut masalah kemiskinan. 2. Setelah mengetahui masalah, kita dapat menentukan program yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. 3. Dari peta dan profil, kita dapat menentukan lokasi atau sasaran Pronages dengan lebih cermat. 4. Dengan mengetahui daerah-daerah sasaran merah, kita dapat mengestimasi anggaran. Sinkronisasi SPKD dengan Pronages, yaitu sesuaikan from sasaran dengan sasaran daerah, kemudian sesuaikan from program dan kegiatan dengan urusan bidang urusan program kegiatan, kemudian membagi poin-poin di indikator program kegiatan ke dalam tolok ukur indikator kerja, selanjutnya menyesuaikan target program, kemudian sesuaikan from pagu tahun pelaksanaan dengan pagu indikatif, dan from pagu setelah pelaksanaan dengan pagu perakiraan maju, terakhir sesuaikan from SKPD dengan SKPD. Sinkronisasi Pronages SKPD dengan Renja SKPD. Pronages SKPD berisikan program penanggulangan kemiskinan, sementara Renja SKPD berisikan semua program yang direncanakan oleh SKPD, tidak hanya program penanggulangan kemiskinan, tapi juga program-program lainnya. Jadi dalam Renja SKPD, kita akan memasukkan Pronages SKPD dengan menyesuaikan form-form di dalamnya. Berikut tadi simulasi model perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan. Terima kasih.